Shalom. Puji Tuhan dan bersyukur untuk sore hari ini. Saya menyapa juga Bapak Ibu yang di onsite dan di online. Shalom, saya berdoa untuk setiap kita mengalami perkara-perkara ajaib bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menolong pekerjaan, keluarga, pelayanan, apa yang kau lakukan, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung selalu. Haleluya. Tuhanlah penolong yang setia. Saya ingin mengangkat satu tema ini karena kita manusia, kita diperhadapkan banyak sekali masalah, tantangan dalam kehidupan kita, bisa masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, ekonomi, ya kan. Masalah bisa datang begitu saja tanpa diundang. Masalah juga tidak mengenal kau agama apa, anak Tuhan atau bukan. Masalah bisa datang. Tidak mengenal usia, dewasa, orang tua, bahkan anak kecil pun bisa mengalami masalah. Suatu kapan lalu ada satu ibu yang telepon juga pada saya, Pak Afat, tolong doakan. Padahal masih dalam kandungan, dia harus melahirkan anaknya, belum waktunya. Akhirnya apa? Prematur anak tersebut. Setelah didoakan, sekarang puji Tuhan awal akhirnya cuma 2, lebih berat kilonya. Tapi puji Tuhan sekarang anak itu bertumbuh, sudah sekitar mau 2 tahun anak itu, tapi masih ada lagi operasi. Atau alat kelaminnya juga ada masalah. Saya berdoa, saya katakan ada kuasa Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya sebab kuasa Tuhan yang bekerja. Untuk setiap kita juga. Saya sore hari ini saya berdoa, apapun masalahmu sore hari ini, datang kepada Tuhan. Dia Tuhan yang berkuasa, yang dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Masalah bisa membuat apa? Kadang-kadang mungkin iman kita goyah. Iman kita mungkin undur. Tapi saya berdoa untuk jemaat Bethania Stoya Malang. Bersama Yesus pasti bisa. Itulah moto gereja kita. Bersama Yesus pasti bisa. Bersama Yesus kita akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Lewat masalahmu, Tuhan nyatakan mukjizatnya. Tuhan nyatakan kuasanya untuk setiap kita. Kita akan lihat satu kebenaran firman Tuhan. Bahwa bangsa Israel itu berada di Mesir selama 430 tahun. Mereka bertambah banyak. Akhirnya apa? Mereka ditindas. Akhirnya apa? Mereka harus keluar dari Mesir. Tuhan memimpin mereka lewat apa? Memberikan seorang penolong yaitu Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Akhirnya apa? Ketika Firaun membiarkan bangsa Israel itu keluar dari Mesir, akhirnya apa? Tuhan mengeraskan hati Firaun. Sehingga Firaun memerintahkan pengawalnya membeli kereta kuda untuk mengejar bangsa Israel. Dia tidak melepaskan bangsa Israel. Tapi dalam satu ketika bangsa Israel harus menyeberang Laut Tebrau. Mari kita sama-sama lihat satu kebenaran firman Tuhan ini. Di Keluaran 13, Keluaran pasal 14 ayat 13 dan 14 dikatakan firman Tuhan. Saya bacakan di sini, ketika bangsa Israel itu terjepit, Musa menguatkan mereka dengan berkata, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Oh, wow, saya katakan ketika Tuhan memilih Musa sebagai penolong dari bangsa Israel dan memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah perbudakan, ketika satu titik ketika harus menyeberang Laut Tebrau, di hadapan mereka laut, di belakang udah tentara Firaun yang mengejar. Akhirnya apa? Musa hanya mengangkat tangan. Musa hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan katakan perintah, tongkatmu arahkan ke laut untuk apa? Membelah lautan atas kuasa Tuhan.
Bangsa Israel bisa menyeberang dengan tanah yang kering, bersamping kanan kiri dengan apa? Laut, air kanan kirinya, tetapi itulah kuasa Tuhan. Ketika bangsa Israel sudah sampai pada ujungnya, tentara Firaun yang mengejar, akhirnya air tersebut apa Tuhan kuatkan kembali, jadikan satu. Akhirnya tentara Firaun, tentara Mesir itu mati semua. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Untuk sore hari ini juga, Bapak Ibu, saya tidak tahu apapun masalahmu yang kau alami sore hari ini, seberat apapun masalah itu, percayalah masih ada tangan Tuhan yang menolong setiap kita. Masih ada kuasa Tuhan yang bekerja untuk setiap kita. Seperti lagu pujian tadi, ketika dia berfirman, dia akan menyelamatkan setiap kita. Mungkin saat ini kau yang sakit belum disembuhkan, masih percaya imanmu bahwa dia adalah dokter yang tabib yang ajaib, oleh kuasa dan bilur-bilurnya kita disembuhkan. Mungkin saat ini kita dalam kebangkrutan, ekonomi kita terpuruk, percaya di Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan untuk setiap kita, bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Mungkin kau diperhadapkan suatu masalah besar, suatu tantangan besar di hadapanmu, musuhmu besar. Percayalah Tuhan kita lebih besar di atas segalanya. Ketika engkau tersungkur di hadapan Tuhan, ketika engkau berdoa, saya percaya ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, ketika engkau tersungkur berdoa, Dialah Tuhan yang mengambil alih atas masalahmu. Terkadang kita manusia dengan kehebatan kita, keegoan kita, mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita lupa Tuhan yang dapat menolong setiap kita. Kita lupa Tuhan yang dapat bekerja untuk setiap kita. Firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita manusia yang lemah, kita manusia yang tidak berdaya. Tetapi ketika ada Yesus dalam diri kita, Dialah yang memampukan setiap kita. Dia yang dapat menolong setiap kita. Pujian tadi dikatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa engkau meragukan Tuhan? Cek hatimu sendiri. Apakah ada Yesus dalam hidup kita? Apakah kita meragukan Tuhan? Ya. Kau seberapa besar, seberapa lama engkau sudah beribadah? Seberapa lama engkau membaca firman Tuhan? Apakah engkau meragukan firman Tuhan? Apakah engkau meragukan Tuhanmu? Dia Tuhan, Yesus Kristus namanya. Dia Tuhan yang berkuasa, yang dapat melakukan perkara-perkara ajaib. Dia dapat menerobos segala perkara yang mustahil mungkin dalam pikiran kita. Ya, pikiran kita mungkin gak masuk akal Tuhan dapat melakukan mukjizat, gak masuk akal Tuhan dapat menolong saya, gak masuk akal Tuhan dapat menyembuhkan saya. Tetapi ketika Tuhan turun tangan menolong kita, tidak ada yang dapat menutupnya. Tidak ada yang dapat menghalaukan itu semua. Jika Tuhan yang mengangkat kita, tidak ada yang dapat merendahkan setiap kita. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika engkau dengar firman Tuhan, ketika engkau baca firman Tuhan, bangkitkan imanmu kembali. Percaya firman yang hidup dan berkuasa itu untuk setiap kita. Sore hari ini, biar engkau pribadi lepas pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya berdoa untuk setiap kita, lewat setiap masalah kehidupan kita, andalkan Tuhan selalu. Firman Tuhan tadi sudah katakan, janganlah takut. Mungkin ada sore hari ini yang takut. Hutang belum dibayar, dikejar-kejar. Bisnis yang belum bangkit kok makin merosot. Keluarga, hubungan dengan orang tua, anak ada masalah. Mungkin harta, kekayaan, timbullah pertikaian. Masuk ke jalur pengadilan, masuk di dalam hukum. Mungkin masalah. Ya. Karena kita masih hidup dalam dunia ini. Coba pegang tangannya, cubit. Masih sakit semua? Masih? Ya, kita masih hidup dalam dunia ini. Kita pasti akan diperhadapkan masalah A sampai Z nantinya. Tetapi percayalah, lewat masalah itu, kuasa Tuhan dinyatakan untuk setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Jangan takut untuk setiap kita. Firman Tuhan sudah katakan, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan
datang daripada Tuhan. Berdiri tetap, berbicara tentang iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Ketika kita melihat Tuhan, makanya masalah menjadi kecil. Ketika engkau berdoa, percayalah kepada Tuhan. Jangan lihat masalah yang besar, tetapi lihat Tuhanmu lah yang lebih besar di atas segalanya. Dialah Tuhan yang pencipta langit dan bumi ini. Dia Tuhan juga yang menciptakan engkau, membentuk engkau dari buah kandunganmu. Dari buah kandungan ibu kita dikatakan Tuhan sudah mengenal setiap kita. Sore hari ini Tuhan mengenal setiap kita. Pergumulanmu, permasalahan apa yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Terkadang kita manusia yang suka meninggalkan Tuhan. Ketika dalam zona kenyamanan kita, ketika diberkati, kita lupa Tuhan, lupa beribadah, lupa berdoa. Tapi ketika mengalami satu masalah, pergumulan, datang kepada Tuhan. Tetapi saya berdoa untuk setiap jemaat Betani Yestoya Malang, jemaat yang selalu setia di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu, dikasihi Tuhan. Dikatakan firman Tuhan selanjutnya apa? Yang akan diberikan kepadamu sebab orang yang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wow, dahsyat kan? Kita punya Tuhan Yesus Kristus, amin. Coba katakan, Yesus ada dalam hidupku. Coba pegang dadanya. Yang punya dada, semua ada? Ya, Yesus ada dalam hidupku. Yesus berperang bagiku. Amin. Yesus berperang bagi setiap kita. Saya tidak tahu masalah apa yang kau hadapi, percayalah. Ketika kau dalam pergumulan, permasalahan, Yesus ada dalam hidup saya. Makanya Yestoya, Yesus tolong saya. Itulah kata doa yang terpendek, saya katakan, Yesus tolong saya. Yesus tolong saya. Ketika kita berdoa merendahkan diri, ketika apa? Berdiam diri, kata kamu akan diam saja. Berbicara apa? Doa. Kita berlutut di hadapan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Tuhanlah yang turun tangan menolong setiap kita. Mengapa kita tidak boleh takut terhadap masalah? Alasannya apa, Bapak Ibu? Karena kita punya Tuhan Yesus, Allah Immanuel yang menyertai kita. 24 jam Tuhan sediakan waktu bagi setiap kita. Dia katakan, dia penjaga Israel, dia tidak pernah terlelap. Tuhan berjanji pasti akan apa? Menggenapinya bagi setiap kita. Manusia berjanji akan lalai, lupa, tetapi ketika Tuhan yang berjanji, firman Tuhan berkata, firman-Nya apa? Ya dan amin untuk setiap kita. Ketika saya memutuskan saya jadi hamba Tuhan, saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Dulu saya kerja di luar negeri di Taiwan, saya pulang ke Indonesia. Saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna untuk kehidupan saya. Saya percaya ketika saya pegang teguh Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mungkin ada yang kekurangan sore hari ini, periksa hidupmu. Cek hidupmu. Apakah kau dekat kepada Tuhan? Apakah kau jauh daripada Tuhan? Kepada sumber air kehidupan itu apa? Yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya melibatkan saya diri, terjun lebih dalam lagi menjadi full timer, penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kehidupan saya. Untuk setiap kita jemaat Betani Yestoya Malang juga, jangan takut, Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap kita. Lewat masalah engkau akan melihat kemuliaan Tuhan yang nyatakan atas kehidupanmu. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam keadaan masalah? Apa? Ya berdoa lagi. Doa, komunikasi kita dengan Tuhan. Tuhan mau untuk setiap kita. Cek, sudah kita berdoa bangun pagi hari ini? Apakah kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu atau gadget yang kita utamakan? Lihat postingan, lihat chat,
ketika engkau bangun pagi, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Berdoa. Saya percaya ketika engkau berdoa, berlutut kepada Tuhan, sepanjang hari itu ada pimpinan, ada penyertaan yang daripada Tuhan untuk setiap kita. Firman Tuhan jadi kekuatan untuk setiap kita juga. Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lagi-lagi apa? Doa. Karena doa nafas hidup orang percaya. Ketika kita berdoa berarti apa? Kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Pekerjaan, keluarga, cara kita mendidik anak, ya kita berdoa, perlu sekali. Dan ketika kita keluar rumah, kita perlu berdoa, perlu perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya. Suatu kali di Bandulan itu satu tempat saya ke toko grosir, saya beli air minum, ya kan, saya masuk ke toko tersebut. Ketika saya ke belakang, saya akan buka pintu bagasi. Pas sudah selesai, Mas itu sudah masukkan beberapa dus air ke dalam bagasi belakang. Saya pas mau buka pintu depan, hidupkan mesin, tiba-tiba ada 2 anak kecil di dalam tersebut. Satu pria sekitar 10 tahun anak, terus yang kedua wanita. Dan sekitar 5 tahunan segitu. Saya tidak tahu, mereka langsung tiba-tiba masuk aja ke situ. Terus saya mau jalan, ada suara Roh Kudus berbicara saya, keluarkan anak tersebut, keluarkan anak tersebut. Ya, terus saya turun, saya langsung kasih tahu masnya, Mas itu bukan anak saya bilang, itu anak orang lain, saya katakan. Terus anak itu tetap nangis di dalam mobil tersebut, nangis. Yang kecilnya nangis, yang perempuannya itu nangis. Terus saya minta tolong, Mas, tolong keluarkan anak itu bukan anak saya. Akhirnya Mas itu juga secara paksa diambil anak itu keluar. Terus saya tutup pintu, saya langsung jalan. Ternyata setelah saya keluar toko, baru keluar belokan gitu, ada beberapa orang-orang muda yang jaga sudah di depan. Ya ketika saya bawa anak tersebut, nanti saya disangka culik lagi, menculik anak orang. Mungkin ada tipuan, ada rekayasa dari mereka, kan saya tidak tahu. Tetapi ketika kita berdoa, ada penyertaan, ada perlindungan Tuhan untuk setiap kita. Ada malaikat Tuhan juga yang menjaga setiap kita. Suatu kali juga ketika saya naik kendaraan bermotor, itu dulu saya tinggalnya di daerah Mondoroko. Mungkin Bapak Ibu tahu ketika harus menyeberang jalan itu kan seringkali padat jalan tersebut. Yang padat jalanan tersebut, saya menyeberang sudah saya lihat kanan kiri nggak ada mobil gitu kan. Saya waktu itu goncengan saya, istri saya sama anak saya. Saya gonceng mau nyebrang, tiba-tiba ada truk besar gitu, gitu kan, sampai bunyi klaksonnya begitu kencang, kaget saya. Loh, tadi kok nggak ada mobil, tiba-tiba ada mobil. Puji Tuhan, kami nyebrang dengan selamat, sampai di gereja juga dengan selamat. Itulah penyertaan perlindungan Tuhan. Maka untuk setiap kita berdoa, lewat doa ada kuasa Tuhan, ada perlindungan Tuhan untuk setiap kita. Sore hari ini untuk setiap kita juga, mungkin kita dalam kesesakan, mungkin kita dalam pergumulan, datanglah berharap hanya kepada Tuhan. Sebab Dialah Tuhan yang dapat menolong setiap kita. Saya undang untuk pemusik, untuk bisa naik ke atas, kita persiapkan hati kita berdoa nanti bersama-sama. Saya berdoa untuk tempat ini Bapak Ibu, kita juga menyediakan altar call Bapak Ibu yang mau didoakan juga. Saya undang maju ke depan nanti. Biarlah kuasa Tuhan yang terjadi. Sore hari ini, apapun masalahmu sore hari ini, percaya ada Yesus yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Bangsa Israel ditolong ketika diperhadapkan oleh Laut Teberau. Kuasa Tuhan juga sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan juga ingin menolong setiap kita.